Pak RW, di Pak Jorong, dipimpin oleh satu jorong. Maka disinilah dinamakan orang A'rabi, yang istilah lainnya orang Arab Badui. Mereka orang-orang Arab Badui ini kalau masuk Islam ya jadi sahabat, mulia di sisi Allah. Namun di sini kita membincangkan bukan dari permasalahan mereka seorang sahabat yang mulia, kita membicarakan tentang fitrah mereka. Bahwa fitrah mereka adalah kaku dan keras karakternya. Jafa istilahnya, sangat kaku. Kenapa? Karena mereka tidak bergabung dengan manusia secara keseluruhan. Hanya dengan hewan-hewan ternaknya ataupun hanya dengan manusia yang ada di sekitarnya. Tidak pernah jalan-jalan kota kayak Sikabayan, Sabakota. Jadi tahu ada mall. Jadi tahu bergumul dengan manusia yang lain. Maka maksudnya di sini bagaimana? Di dalam hadis disebutkan, hadis ini sahih li ghairi dan disahihkan Syekh Al-Albani juga, man bada jafa. Man bada jafa. Barang siapa seorang itu badu, maknanya dia jauh dari manusia, hidup hanya dengan hewannya dan beberapa keluarga terus menerus. Dalam keadaan seperti itu tidak ada collaboration dengan manusia, tidak ada bersimbiosis dengan manusia, maka jafa, kata Nabi, dia akan kaku. Dan itu benar. Berapa dari hadis para sahabat bahwa para sahabat Al-A'rabi di sini yang mulia, mereka itu jafa, seperti hadis yang terdahulu di Umdatil Ahkam dan yang lainnya. Hadis Anas ibn Malik, dakhala a'rabiyyu ila ta'ifatil masjid fabala. Kif bala fil masjid? Bagaimana dia kencing di masjid? Kemudian Nabi Muhammad akhirnya melarang para sahabat, fazajarahun nas. Para sahabat ingin menghentikannya, maka dilarang. Dan di sini telah kami sebutkan faidahnya agar orang ini tidak dipukuli ataupun digusur padahal sedang kencing, akan menjadi iltihabat fi majri baul, ataupun bahasa kedokterannya UTI, urinary tract inflammatory, bahasa Indonesianya radang saluran kencing, karena dipukul atau ditarik sehingga dia terputus dari kencingnya yang banyak kandungan mineral dan zat besi dan ion-ion yang lainnya. Kalau diperiksa maka dia akan tersentak, menahan kencing menjadi sakit. Alhasil dilarang oleh Nabi karena kemaslahatan dia. Dan yang kedua, kemaslahatan masjid, karena dia terfokus dalam satu titik, kemudian ditarik, dipukul, akhirnya bercecer kepada titik-titik yang lain dari air kencing tersebut, bahkan kepada pakaian orang ini, bahkan kepada pakaian para sahabat. Bisa kencingnya terpancar kemana-mana. Maka inilah Nabi yang penuh kesabaran, da'hu, orang Badui, biarkan dia, please biarkan. Akhirnya terfokus satu titik, bukan kemana-mana. Setelah itu berkata Nabi, al-an ahriku bilma, sekarang ambil satu ember, siramkan, habis perkara. Tanpa menyakiti orang Badu, karena dia merasa tidak bersalah. Dia pikir masjid dengan kandang untanya itu sama, bisa kencing di situ, dia pun bisa kencing di situ. Makanya di dalam hadis disebutkan setelah itu, saya bicara seperti ini, fa inna al masjida li ta'abbud wa li dzikr wa li takbir wa li shalah, bahwa masjid itu bukan WC tetapi dia tempat ibadah. Ini poin pendalilannya. Maka ini contoh bagaimana Badu. Dan begitu pun di dalam hadis
di saat seseorang juga dari Arabi hadis seperti ini, fa akhadha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil kerah baju Nabi, Muhammad, sampai kelihatan leher Nabi itu bekas dari tarikannya. Dan begitu pun di hadis yang lain, di saat badu ini bersin, kemudian berkata alhamdulillah dalam salat, maka para sahabat yang lain ada yang memberikan isyarat diam dan sebagainya, ada yang memukul-mukul paha, maka akhirnya dia malah semakin bertambah karena tidak tahu hukumnya, semakin bertambah berbicara. Maka setelah itu selesai dinasihati oleh Nabi, fa inna salata fihi takbir wa tasbih laisa min kalamin nas. Salat itu tidak berbicara seperti kamu membicarakan sesuatu ucapan manusia. Karena orang ini marah, ada yang menasihati agar diam, dipukul-pukul pahanya, maka marah karena tidak tahu hukum dan badu, akhirnya ngomong ucapan-ucapan. Maka dinasihati bahwa salat itu bukan ucapan manusia, tetapi tasbih wa tahmid wa takbir. Apa dia katakan? Allahumma gfir li Muhammad. Maka dia mendoakan kebaikan hanya untuk Nabi Muhammad, tidak untuk mereka. Karena mereka marah, para sahabat, atau ada yang memukul-mukul pahanya, ingin menasehati. Nabi Muhammad nasihatnya bagus, tapi mereka nasihatnya tidak seperti itu. Al-muhim, inah dari perbuatan badu. Dan di dalam hadis ini apa yang dilakukan? Mereka atau orang ini mencegat Nabi di saat safar dengan unta, kemudian dicegat. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa anak Arabian arada, makna arada mencegat jalan Nabi. Di saat Nabi berjalan dengan untanya dengan para sahabat, dicegat jalannya depan unta Nabi langsung. Wa huwa fi safar, dalam keadaan safar. Tidak cukup dengan mencegat apa? Fa'akhadha bi khitami naqatihi au bi zimamiha. Maka orang Badu ini untuk memberhentikan Nabi tidak hanya mencegat, karena Nabi bisa membelokkan untanya ke kanan dan ke kiri. Diambil khitam ataupun zimam, tali yang mengikat dari hidung unta ataupun leher unta untuk dikendalikan. Tali kendali dipegang sehingga tidak bisa bergerak. Seperti ini dilakukan oleh Al-Badu yang tujuannya ingin bertanya kepada Nabi. Namun kenapa mesti seperti ini? Dicegat Nabi, dipegang untanya, dan tali kekangnya dipegang, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Qala ya Rasulullah, katanya seperti itu. Di riwayat tidak menyebutkan Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Maka orang Badu ini niatnya baik, ingin bertanya tentang permasalahan Islam. Maknanya orang ini telah diberikan hidayah kepada Islam. Namun karena dia Badu, tadi kami katakan man bada jafa, kata Nabi, barang siapa yang tinggal menjadi orang Badu dia jafa. Jafa itu keras perangainya. Maka di sini jumud. Akhirnya dia memanggil, ya Muhammad, berikanlah kepadaku khobar, perbuatan yang menjauhkan aku dari api neraka dan memasukkan aku kepada surga. Qala faqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi terheran. Ini orang mencegat dan memegang tali pelana dari untanya. Summa nadhara fi ashabihi, maka Nabi memandang kepada para sahabatnya, apa ini gerangan? Qala laqad wufiqa aw laqad hudiya, maka dikatakan bahwa dia ya Rasulullah telah diberikan hidayah. Dia orang Arab Badu yang diberikan hidayah. Qala kaifa qulta, maka Nabi mengulangi lagi setelah Nabi mulai tenang bahwa orang ini ingin mencari kebaikan, bukan Allah alam ingin merampok dan sebagainya. Maka Nabi dikasih tahu qad wufiq qad hudiya,
dia telah diberikan hidayah dari orang Badu ini. Maka Nabi mengatakan, kaifa qul? Qala fa'aad. Maka dijawab oleh orang Badu ini mengulang, ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa an yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku jalan yang mendekatkan masuk kepada surga dan yang menjauhkan kepada api neraka. Diulang lagi oleh orang Badu. Karena tadi di saat dia bertanya, mungkin Nabi tidak fokus karena kekagetan dengan orang Badu ini, di mana dia menghadang dan mencekal dari tali kekang untanya Nabi. Berbuat seperti itu. Kemudian berkata, maka perkataan pertama, pertanyaan, mungkin Nabi tidak fokus. Akhirnya setelah dikasih tahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, qad wufik atau qad hudiya, mungkin dia telah diberikan hidayah, dia ingin menanyakan tentang Islam. Maka akhirnya Nabi menanyakan kembali, baru Nabi fokus. Setelah itu dikatakan fa'aada, maka diulangi oleh Badu ini pertanyaannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu baru Nabi menjawab. Dijawab oleh Nabi, jalan yang mendekatkan kepada surga dan yang menjauhkan kepada api neraka. Pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah, He is the one and only. La tusyriku bihi syai'a, jangan melaksanakan kesyirikan padanya. Kedua, wa tuqimus shalah, dan melaksanakan salat 5 waktu. Ketiga, wa tu'ti az-zakata, kamu membayar zakat. Keempat, wa tasilur rahimah, dan kamu menyambung silaturahmi dengan keluarga kandung, dengan kakek, nenek, dan ayah, ibu. Jangan diputuskan tali silaturahmi. Kemudian da'an naqah. Ini perintah yang keempat apa? Da'an naqah. Di sini apa? Penyebab masuk surga? Tidak. Lepaskan pelana untaku, seperti itu. Maknanya Nabi sabar dengan pertanyaan Badu sampai memegang pelana, memegang tali kekang unta. Mungkin unta di sini bergerak-gerak ataupun kaget. Maka Nabi memberikan apa yang ditanyakan, melaksanakan ibadah dalam keadaan tauhid, melaksanakan salat, membayar zakat, dan yang keempat, menyambung silaturahmi. Yang kelima apa? Lepaskan dari tangan kamu dari untaku, dari tali pelana untaku. Dan nakoh, biarkan, lepaskan nakoh tersebut. Maka ini periwayatan Imam Muslim yang mana bertemu dengan Imam Al-Bukhari dari Musa ibn Talha, hadatsani Abi Ayyub, hadatsani Abu Ayyub. Adapun jalan yang kedua, hadatsana Muhammad ibn Hatim dan Abdurrahman ibn Bishr, hadatsana Bahz, maka ini telah sesuai dengan riwayat Imam Al-Bukhari dari Bahz, dari Syu'bah, dari Muhammad ibn Utsman, dari Musa ibn Talha, dari Abi Ayyub. Maka di hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan keislaman, yang merupakan landasan dasar dari Islam. Seseorang melaksanakan 4 perkara ini, maka faedahnya 4 perkara ini menjauhkan dia dari api neraka dan memasukkan dia kepada surga. Apa arti 4 perkara ini ya? Ya bagus. Apa perkara ini? Pertama, kedua, nggak dengar. Salat 5 waktu. Ketiga, membayar zakat. Keempat, silaturahmi. Kelima, biarkan untaku. Yang kelima di sini bukan dari ruknul Islam, namun ucapan kepada A'rabi, sekarang please tinggalkan unta saya.